Siap, Ibu siap. Saya belum siap. Sayanya belum siap ya Bu ya, tenang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin Yunahiyul ulum wal hikam wa ala alihi wa ashabihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Iftah alaina bi futuhil arifin wansur alaina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma khtim lana bil husna wa husnul khatimah. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون
يستبيحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا إله Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala kenikmatan. Yang paling besar nikmatul iman Islam ihsan. Dan tidak semua orang diberikan kenikmatan yang hebat itu. Nikmatul iman Islam wa min fadlillah. Nikmat paling agung, nikmat paling besar, anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Orang tidak akan berislam, beriman dan berihsan kecuali dia mendapatkan hidayah. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiyal Islam wa kana aisuhu kafafan wa qana'a.
Sungguh beruntung, berbahagia orang yang mendapatkan petunjuk Islam, hudial Islam. Paman Nabi Abu Thalib segitu paman Nabi dan membela Nabi ketika Nabi diancam oleh orang kafir Quraisy, ketika Nabi ingin diminta agar diberikan untuk dihukum, untuk dibunuh, Nabi dijaga, dilindungi oleh Abu Thalib. Dan ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak beriman, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan Nabi sedih, Nabi kecewa, tapi Nabi tidak bisa berbuat apa-apa karena itu adalah bukan wewenang Nabi SAW untuk memaksa masuk Islam. Itu adalah prerogatif Allah, itu ya kalau bahasa. Itu adalah wewenang Allah dan manusia tidak bisa untuk memberi hidayah, nggak bisa. Kita punya adik, punya kakak atau punya saudara siapapun, disuruh sholat, masya Allah, kita hanya diperintahkan untuk mengingatkan. Kita hanya disuruh untuk ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, diperintah untuk mengajak kepada kebaikan dan melarang keburukan. Adapun sisanya itu bukan urusan kita ya, urusan Allah. Itu kata orang jamaah tabligh, ya kita hanya bisa berusaha untuk memberikan hidayah, untuk usaha hidayah, tapi ternyata hidayah itu sendiri bukan wewenang kita, dan Allah yang beri. Dan sungguh beruntung ketika seseorang diberikan hidayah Islam. Alhamdulillah. Bahkan ibu-ibu semua di sini mendapatkan hidayah Islam mungkin sejak lahir ya. Masya Allah. Sungguh beruntung orang yang diberikan hidayah Islam, wa kana aishuhu kafafan, dan hidupnya dalam berkecukupan. Insya Allah di sini cukup semua ya. Cukup semua. Ini kalau nggak cukup ke sini mungkin nggak datang. Ya, insya Allah cukup. Berarti pagi udah makan cukup, artinya pakaiannya ada dan lain-lain. Allah cukupkan semuanya. Meskipun seandainya orang diberikan oleh Allah di dunia ini kesengsaraan, kesulitan, tapi dia tetap berpegang teguh kepada agamanya Islam, dia tetap beruntung. Tapi tidak di dunia mungkin. Di dunia mungkin sengsara gitu ya. Tapi nanti di akhirat, di waktu yang lebih lama, dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah saya ceritakan kemarin tuh di wilayah Afrika yang ada di pelosok, yang lampu pun listrik belum ada di sana. Yang sekarang kita sudah betul-betul zaman now. Mungkin ibu merasakan gak ada listrik di tahun berapa tuh dulu? 80, 70 ya. Pakai nanti tetah damar, kompor, apa ya. Tapi saya dulu tahun tahun 99 kayaknya. Karena kan di kampung ya. Mungkin di kota udah ada listrik, tapi di kampung belum ada. Kalau ngaji tuh pakai patromak. Ngaji doang, kalau ada patromak tuh seneng banget pokoknya. Lari-larian tuh waktu kecil tuh ada patromak. Tapi kalau nggak ada acara itu pakai damar aja, pakai yang dari minyak tanah. Kan dulu minyak tanah murah meriah, sekarang murah merintik minyak tanah ya. Lebih mahal sekarang minyak tanah, lebih mahal dari bensin. Maka dikatakan murah merintik sekarang. Dulu murah meriah. Itu kakek saya dulu katanya tuh jualan di Jakarta, datang ke Jakarta, namanya kakek Mahfud, ayahnya ibu, itu kerja di tempat minyak tanah. Tiap hari itu naker minyak tanah, naker sampai mungkin saya misalnya ini tuh bengkak gitu, namanya tuh bengkak kapalan ya, mungkin gitu ya.
seminggu jadi gak masuk kerja tuh seminggu. Terus minyak tanah tuh ditanggung, keliling. Oh iya. Ya, keliling dipikul kan. Dipikul. Insya Allah minyak tanah. Dulu saya pernah beli waktu itu 1.300 minyak tanah. Pas naik jadi 8.000. Sekarang udah harganya naudzubillah min dzalik. Berapa sekarang harganya ya? Gak ada mungkin. Itu di wilayah Afrika itu belum ada listrik, pakainya masih pakai itu api-api begitu. Ketika ditanya sama YouTuber, tahu ibu YouTuber ya? Iya. Yang suka keliling bener-bener nyari konten. Dia sampai datang ke wilayah Afrika sana dan bertanya, apa keinginan Bapak untuk wilayah sini agar mungkin hidupnya lebih baik? Saya tidak ingin apa-apa. Saya hanya ingin berpegang teguh kepada agama saya Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja udah. Ya mungkin Bapak ingin listrik. Enggak. Takutnya nanti ketika ada listrik ada macam-macam, nanti hati saya dan anak-anak saya jadi berubah. Nanti kepada agama tidak semangat lagi gitu. Wah, luar biasa. Jadi kekhawatiran tentang keislaman ini yang dia merasa lebih berharga dari segala-galanya, dia betul-betul mempertahankan. Dan banyak keyakinan sebetulnya di sini juga ada di Banten. Oh itu ada wilayah Baduy. Tapi nggak tahu itu agamanya apa itu. Itu Islamnya Islam Wiwitan Pak Ustaz. Oh gitu. Oh. Iya. Aneh. Iya. Islam leluhur. Nggak benar juga berarti kalau begitu. Waduh, suku Baduy Islamnya Wiwitan. Islam Wiwitan. Iya, 2 blok kan Baduy luar sama Baduy dalam. Iya. Kalau orang sudah diberikan oleh Allah hidayah, maka beruntunglah dia. Hidayah adalah taujid wal irsyad ila tariqil mustaqim ila tariqil mustaqim allazi yardallah. Jadi ketika seorang sudah menemukan dan melihat petunjuk yang benar, yang lurus dan yang Allah ridhoi, kita sudah tahu alhamdulillah kita beragama Islam ini adalah petunjuk benar. Apakah kita sudah mendapatkan taufik, sudah tahu berislam? Apakah kita mengerjakan amalan-amalannya? Ya belum tentu. Ada yang diberi Islam aja, tapi sholat enggak, itu berarti belum dapat taufik ya. Baru berislam, Islamnya baru KTP doang. Wa may yudlilillahu falan tajid lahu sabila. Dan ketika Allah tidak memberikan petunjuk kepada seseorang, maka dia tidak akan mendapatkan jalan. Alhamdulillah, subhanallah. Tapi ini semuanya adalah kehendak Allah. Ada orang hanya diberikan hidayah tapi tidak diberikan taufik. Alhamdulillah ibu-ibu di sini dapat hidayah dan taufik. Hidayah adalah petunjuk yang benar, tempat ngaji ini benar, kemudian bisa berangkat khalqu qudrati ta'ah, bisa pelaksanaannya ini disebut taufik. Dan harus dijaga ketika seseorang sudah mendapatkan hidayah dan taufik agar selalu stabil dalam dirinya, maka dia harus selalu menjaganya. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Surat Al-Kahfi. Yang sering baca tahu tuh ayat berapa tuh? Wa may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ay qadruhum rukud wa qalibuhum datul yamini wa la tashmalu ya bil wasit. Orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dialah orang yang mendapatkan petunjuk. Dan ketika Allah tidak memberikan petunjuk, wa mayyudil Allah, ketika orang disesatkan oleh Allah tidak berpetunjuk,
Falang tajidah, dia tidak akan mendapatkannya siapapun waliyan mursyid, meskipun dia belajar kepada wali mursyid, belajar kepada Nabi sekalipun tadi kan, bahkan paman Nabi ini Abu Thalib kepada Nabi nggak bisa. Abu Jahal kan paman Nabi juga tuh. Abu Jahal, ketika kita soal apa kita gitu, kita harus betul-betul bisa merubah seorang, nggak bisa. Nabi saja pamannya tuh Abu Jahal, Abu Lahab, paling menentangnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi anaknya itu anak Abu Jahal, namanya Ikrimah, itu masuk Islam dan sangat patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, jadi ketika ayahnya tidak beriman, belum tentu keturunannya tidak beriman. Ketika seseorang diberikan hidayah dan taufik, kemudian dijagalah ya, untuk selalu diusahakan dijaga sholatnya. Udah alhamdulillah bisa sholat, terus dijaga di doa. Kita selalu berdoa, Allahumma hdini biman hadai. Kata Imam Syafi'i itu termasuk sunnah abad, nggak boleh ditinggalin nih. Kita harus minta sama Allah petunjuk. Allahumma hdini fiman hadai wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fiman a'tait wa qini bi rahmatika syarr. Itu namanya doa apa itu? Doa kunut. Betul. Al-inayah. Nah, ketika seseorang sudah bisa menjaga hidayah dan taufik yang diberikan oleh Allah, nanti secara konsisten terus menerus dia akan mendapatkan inayah. Apa itu inayah? Kepedulian dan penjagaan dari Allah kepada hamba-hambanya yang beriman secara khusus. Agak sebut ma'unah atau pertolongan, atau inayah sama ma'unah sama inayah. Ada yang namanya ma'unah di sini. Ada inayah, ada ma'unah. Al-musta'an, Allahul musta'an ala ma tasifun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguhnya orang bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Nah, ini penjagaan Allah secara khusus kepada orang-orang yang selalu menjaga hidayah dan taufik. Ketika dia selalu menjaga hidayah, taufik, dan kemudian mendapatkan inayah dari Allah, perlindungan, nanti akhirnya dia akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling kita harapkan, ridha Allah. Makanya kata para mubaligh itu, wallahu billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Kata Gus Dur tambahin, jangan cuman billahi taufiq wal hidayah, tapi tambahin war ridha wal inayah. Ini katanya NU itu harus ada tambahan, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tapi ternyata tidak banyak yang ikut, cuman segitu orang dari Gus Durian. Yang dari Gus Durian ikut banyaknya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ridha Allah adalah qabulullah. Allah menerima, Allah senang li amali ibadihi, kepada pekerjaan hamba-hambanya dari ucapannya. Dan Allah mencintai mereka. Nah, ini yang luar biasa berharga, dicintai oleh Allah. Ketika seseorang nafsunya memang sudah dalam tahapan ini adalah sudah tahapan radiyah dan mardiyah ya. Bisa mendapatkan ridha Allah memang kalau sudah memang tahapan nafsunya sudah bisa dia kendalikan dan dia selalu ada dalam naungan Allah. Nanti dalam nafsu ketika tingkatan nafsunya sudah radiyah mardiyah, senangnya tuh berbuat baik doang, udah banyak berbuat baik. Kalau berbuat salah sedikit bahkan bukan dosa,
cuman kurang bagus aja gitu. Ya Allah, saya enggak sholat sunnahnya telat, padahal apa-apa itu, tapi dia sangat sedih, sangat menyesal, padahal hanya sholat sunnah. Kalau orang-orang biasa begitu menganggap, tapi ketika penyesalan itulah yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa gitu ya. Nah itu Allah dita'atakullah yang qadimul audu min amali sholih dan lain-lain semuanya. Dia selalu menjaga keimanannya, kemudian selalu menjaga ketaatannya, wa tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatannya, dan selalu berbuat kebaikan. Nanti ada tuh asarnya orang yang mendapatkan ridho Allah, terlihat dari amal-amalnya. Yang pertama adalah dia selalu bahagia, waktu mainan dan tenang hidupnya. Hidupnya selalu tenang dan penuh keceriaan, kebahagiaan. Sudah orang yang mendapatkan ridho Allah selalu senang dan selalu ceria, selalu happy, betul, happy, selalu happy. Man radhiyallahu an alqabi qalbihi rahatun wa sakinatun. Barang siapa Allah ridha kepada hamba-hambanya, maka Allah akan berikan kepada hati hambanya itu ketenangan dan kesenangan, kebahagiaan. Yang selanjutnya tandanya adalah najah wa taufiq. Dia senang ketika berbuat kebaikan. Kalau berbuat baik senang, kalau berbuat jahat tidak senang. Beda kalau orang tidak mendapatkan ridho Allah. Kalau berbuat jahat senang, kalau berbuat baik dia mikir-mikir. Dia mikir-mikir. Alhamdulillah min dzalik. Muwafiqun bikul, bahkan setiap langkah, setiap detik, setiap menitnya selalu senang berbuat kebaikan. Yang selanjutnya adalah hub, rasa kasih sayang, rasa cinta fi qulubin nas. Dia selalu merasa sayang kepada semua manusia dan semua makhluk Allah. Gak ada yang dia benci satupun dari manusia. Ibu punya musuh nggak? Alhamdulillah, hati bebas. Perasaan enggak sih? Yang pertama nggak punya musuh, tinggal tambahin aja sayangnya kepada seluruh makhluk, sayang kepada seluruh makhluk. Dan ketika seseorang nanti sudah mencintai hamba-hamba yang lain dengan betul-betul, manusia lain pun banyak yang menyukainya gitu ya. Ya itu. Dan selanjutnya adalah nanti dia akan mendapatkan na'im fil akhirah, kenikmatan di akhirat, bidukhulil jannah, dengan dimasukkan ke dalam surga, wa tamaqqu, dan bersenang-senang bil qurbi minallah, dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah senantiasa taufik hidayah petunjuk di jalan yang lurus, bukan jalan-jalan yang dibenci Allah. Dan itu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan-jalan yang mendapatkan nikmat. Berarti yang mendapatkan nikmat orang-orang yang masuk surga. Khairil maghdubi, bukan orang-orang yang dibenci, bukan orang-orang yang apa bahasa yang dibenci, walau dhalin, dan bukan juga orang-orang yang tersesat, walau
salawatnya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada baginda agung habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan daripada syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat apa nih? Salawat apa? Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salam